Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhbarana Hasan. Wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala akhbarana Al-Hasan bin Abi Bakar. Akhbarana paring kabar ing kita sapa Hasan bin Abi Bakar. Wala dawu sapa Hasan bin Abu Bakar ana Uthmanu Ahmad Ad-Daqaq. Ana ay akhbarana ana ay akhbarana ngabari ing kita sapa Utsman. Ngabari ing kita sapa Utsman Ibnu Ahmad Ad-Daqaq. Stana nyeritakan ing kita sapa Haidam bin Qutaibah. Nyeritakan ing kita sapa Haidam bin Qutaibah al-Marwazi. Stana nyeritakan ing kita sapa Muhammad bin Kalib. Stana nyeritakan ing kita sapa Ismail bin Iyash. Sana nyeritakan ing kita sapa Mu'tim bin Miqdam As-San'ani wa ghairihi lan sa'liyane Mu'tim bin Miqdam. Liyane Mu'tim bin Miqdam As-San'ani. An Muhammad bin Wasi' Al-Azadi. Qala dawu sapa Muhammad macam Muhammad bin Wasi' kataba nulis sapa Abu Darda ila Salman, kirim surat lah. Tulis atau kirim surat. Siapa Abu Darda ila Salman, maring Salman. Min Abi Darda, saking Abi Darda ila Salman, maring Salman. Ya akhi, ikhtanim. Ikhtanim jaraha sapa sira. Sihatika. Jaraha to ngrampas sapa sira. Sihatika ing sihat sira. Wa firaghika lan sifat qabr sira, sifat kesempatan sira. Min qablu ayyunazzila, saking ing dalem sadurunge nyento temurun jika kelawan sira minal bala'i saking balak cobaan apa ma perkara
La yastati'u kang ora kuwasa, kang ora kuat. Sapa ahadun wong siji minan nasi saking manusa. Raddahu ing nolak ma. Raddahu ing nolak ma angka anduh saking sira. Akhbarona paring khabar ing kita sapa Muhammad bin Ahmad bin Razak qala dawu sapa Muhammad bin Ahmad. Ana ay akhbarona paring khabar ing kita sapa Ja'far bin Muhammad. Ulangi. Ngabari ing kita sapa Ja'far bin Muhammad bin Nasir Al-Khuldi. Sana nyeritaken ing kita sapa Muhammad bin Abdullah Al-Hadrami. Sana nyeritakan ing kita sapa Abdullah bin Khubayqi. Sana nyeritakan ing kita sapa Ishaq bin Abdul Aziz an Atha bin Muslim. Qala dawu sapa Atha bin Muslim kuntu ma'a Sufyan ats-Tsauri. Kuntu ana sapa ingsun naiku ma'a Sufyan ats-Tsauri bareng sertane Sufyan ats-Tsauri ulama fi Masjidil Harami ing dalam Masjidil Haram. Qala dawu sapa Sufyan, ya Atha, hei Atha, nahnu utawi kita, nahnu utawi kita iku julusun lungguh, wan naharu lan utawi awan, iku yak malu agawe sapa nahar amalahu ing penggaweane nahar. Amalahu ing penggaweane nahar qala dawu sapa Atha. Kultu ngucap sapa ingsun. Ana utawi ingsun iku fi khairin ing dalam kebagusan. Insyaallah. Insya'a lamun karep sapa Allah Gusti Allah. Insya'a lamun karep sapa Allah Gusti Allah. Qala jawab sapa Sufyan. Dawuh sapa Sufyan. Ajal. Ajal, iya benar. Ada yang mengartikan ajal kematian. Walakinnaha lan tetapi ne apa ya? Masya Allah. Masya. Ora nulis apa itu?
Allahu akbar. Walakinna halan tetapi ne. Apa ini muannasnya ya? Oh, ajal. Ajal di mana sih? Walakinna tetapi ne ajal. Iku mubadaratun. Cepet-cepet. Hmm. Qala dawu sapa Atha. Tuma qala nuli dawu sapa Sufyan li maring ingsun. Ya Atha, hei Atha. Innal mu'minina sak temene wong mukmin, wong beriman. Fil mauqifi ing dalem panggonan sowan. Iku lira bakal ningali sapa mukmin, bakal ningali sapa mukmin bi ainihi kelawan mripate mukmin. Ma ing perkara a'adda kang wis janji sapa Allah Gusti Allah lahu maring mukmin. Kang wis janji atau kang wis milang-milang sapa Allah lahu maring mukmin fil jannati ing dalem swarga. Wa huwa utawi mukmin iku ya tamanna ngarep-ngarep sapa mukmin. Annahu satemene mukmin iku la yukhlaqu. Ora den ciptaaken, ora den dadekaken sapa mukmin min haulima saking ribete tingkah, ribet sungkan lah. Wa kang utawi mukmin iku fihi tetep ing dalem ma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Hasan bin Abi Bakar qala hadatsana Utsman bin Ahmad Ad-Daqaq hadatsana Haidam bin Qutaibah Al-Marwazi. Sana Muhammad bin Kalib. Sana Ismail. Ceritakan dari Ismail. Saya diceritakan dari Mu'tim bin Miqdam As-Sana'i wa ghairihi dan lainnya. Dari Muhammad bin Wasi' Al-Asdadi qala. Muhammad bin Wasi' berkata, Kataba Abu Darda ila Salman. Abu Darda menuliskan surat kepada Salman. Min Abi Darda ila Salman. Dari Abi Darda kepada Salman. Ya akhi, wahai saudaraku, ikhtanim sihatika. Jarahlah atau rampaslah sihatika kesehatanmu wa firaghika dan sifat dan kesempatanmu yang qabli ayyunazzila sebelum turun kepadamu minal bala
dari cobaan. Ma la yastati'u, yang kau tidak kuat, yang tidak kuat, tidak akan mampu ahadun minan nas, salah satu dari manusia, raddahu angka, untuk menolaknya, untuk menolak darimu. Kata siapa tadi? Jadi ini Abu Darda mengirim surat kepada Salman, sama-sama ulama. Menulis surat kemudian dikirimkan yang isinya, wahai saudaraku, jarahlah kesehatanmu, wa firaghika min qabli ayunazzila. Selagi kamu sehat dan selagi kamu sempat, beramallah sebelum musibah akan datang. Sebelum musibah yang satu orang pun tidak akan mampu menolaknya. Ada musibah. Ini cobaan bagi orang-orang yang nganggur. Anak muda nganggur. Menikmati kenganggurannya. Hati-hati. Kamu akan dicoba oleh Allah dengan cobaan yang satu orang dari manusia pun tidak sanggup untuk menghadapinya. Sebelum ada cobaan, cepatlah beraktivitas. Namanya manusia ya pasti ada cobaan. Cobaan dari kehidupannya pasti ada cobaan. Sebelum cobaan itu datang, kemudian sampai menghalangi kesehatanmu, jadi sakit. Selama kamu sehat, ya beraktivitas. Jangan tidur terus. Latihan mati apa? Aktivitas. Manusia itu tidak cukup selesai masalah di dunia. Masalah di dunia selesai, di akhirat masih ada masalah lagi. Masuk kuburan, masalah lagi dah. Kamu malaikat. Udah selesai, pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan selesai, nanti ada yaumul ba'ats. Hari di mana semua orang dibangkitkan dari alam kuburnya. Masalah. Nanti kemudian di situ ada masalah lagi kalau itu selesai. Ada yaumul mizan, pertimbangan amal, dikumpulkan dalam satu tempat, yaumul mahsyar. Udah gitu nanti ada cobaan lagi, melewati suratul mustaqim, cobaan. Sampai pada akhirnya ketika sudah menuju ke atau bertempat di akhirat yang sesungguhnya, yaitu surga neraka, baru selesailah semua masalah. Yang di neraka ini paling masih bermasalah. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang tanpa ada masalah. Bahkan para nabi, para rasul semuanya bermasalah dengan umatnya. Kamu lihat semua nabi-nabi bermasalah dan dipastikan diusir. Semua nabi itu diusir dari umat. Hati-hati. Itu masalah. Mulai zaman Nabi Adam bermasalah, hidup di surga bermasalah. Turunkan di dunia makin banyak masalah sampai nabi-nabi bermasalah. Itu. Jadi kalau kata Muhammad, coba tuh, Muhammad bin Wasi ini, datangnya masalah itu karena kamu terlambat untuk mengatasi masalah. Terlambat mengambil kesempatan, itu datangnya masalah.
Contoh, mau sholat, dinanti-nanti, itu sudah bermasalah. Sampai akhirnya meninggalkan sholat, bermasalah nggak tuh? Bermasalah. Nggak sholat. Ada orang-orang yang nggak sholat itu biasa saja. Ada orang yang nggak sholat, nggak taat agama, tapi merasa tidak masalah. Nah ini masalah lagi yang bermasalah-masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Jadi konyol ketika ada santri kemudian pulang nggak betah karena ada masalah. Emang kalau kamu di rumah terus nggak ada masalah? Yakin lebih banyak masalahmu di sana. Tidak akan bisa lepas dari masalah. Orang-orang yang kemudian tidak mampu untuk menghadapi masalah ini, dia berarti gagal untuk mendewasakan diri. Jadi orang dewasa itu bisa mengatasi masalah. Merasa ada masalah terus keluar, belum dewasa. Anak kecil, dewasa punya masalah. Nanti akan bermasalah juga di rumah. Jadi jangan takut untuk menghadapi masalah. Setiap orang yang hidup ini selalu bermasalah. Khususnya di dunia ini. Kita bahas masalah dunia aja deh. Sampai kapan masalah dunia ini selesai? Ya sampai nanti sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun selesai. Tuh. Nggak sholat, nggak ngaji, ngapain terus ya? Di rumah ngapain? Kamu seandainya pulang, kira-kira nambah masalah, apa apa ya? Nambah enak orang tuamu? Nambah masalah, enak di pondok, beras berkurang nih, gara-gara ini pulang, beras nambah loh. Makanya banyak. Jadi meringankan beban, meringankan masalah orang tuamu. Nggak sholat, di pondok, nggak sholat, jangan nggak sholat. Orang-orang sholat atau orang-orang ngaji nih, kamu telat saja kan malu kan? Malu kan? Enggak, malu. Kamu telat 1 rakaat saja malu. Karena yang lain sholat. Kalau di rumah, nggak sholat mah biasa aja Pak. Siapa yang akan menghukummu tidak sholat? Nggak ada. Bapak ibunya nggak sholat tuh. Hati-hati lah. Ya walaupun kamu pekerja keras, nggak sholat ya repot ya. Sholatlah, jangan kodok. Orang yang selalu kodok sholatnya, itu tidak akan mampu menghadapi masalah apapun. Biasanya supir-supir itu. Anehnya ketika santri yang sudah pulang di rumah, kemudian meninggalkan sholat. Banyak itu. Banyak. Kodok. Awalnya kodok dulu di pondok. Nanti kalau sudah kodok, berani kodok di rumah pulang, nggak sholat biasa. Santri. Maka dalam satu riwayat mengatakan, hadisnya itu, ketika anjing menggonggong di waktu malam, yang kamu dengar hanya gonggongan, tapi pada hakikatnya dia adalah berzikir anjing itu. Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam ja'alani tarikus salat. Anjing itu. Kalau dalam hadisnya, alhamdulillah aku bersyukur kepada Allah, aku dijadikan anjing, tidak dijadikan orang yang meninggalkan sholat.
Jadi kalau nggak sholat masih mending jadi anjing aja. Kok ada santri mondok lama di rumah nggak pulang, ngomong aja ya santri. Tit nanti kan santri kok nggak sholat, wah santri asu. Anjing aja doanya begitu loh. Alhamdulillah di jalan kalban. Ya Allah, aku berterima kasih, bersyukur aku diciptakan sebagai anjing, bukan dijadikan orang yang meninggalkan sholat. Tidak. Artinya, memang dalam hadis, di dalam rumah itu, malaikat rahmat tidak akan mendekati suatu tempat yang di dalam tempat itu ada anjing, ada berhala, ada anak yang durhaka pada orang tua. Ini lebih parah, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Kalau di dalam rumah itu ada orang yang meninggalkan sholat, malaikat rahmat pun tidak akan masuk. Masih mending melihara anjing daripada melihara orang yang nggak sholat. Ya kan? Nah, jadi orang tua yang punya anak bandel nggak pernah sholat, tuker aja sama anjing atau ya kan? Bisa nyari makan sendiri, ya enak, bisa untuk berburu. Ini kan nggak tidur terus malam mabar, pagi tidur. Ya tinggal nunggu mati ya orang begitu. Ya, harus lo hati-hati loh. Ini banyak loh yang di rumah ninggalkan sholat. Yes. Jadi sebuah musibah besar orang yang nganggur, tidak punya aktivitas di rumah, nganggur. Maka memang dalam apa namanya? Dalam istilah orang Arab tuh, orang yang banyak aktivitas, banyak kesibukan, itu semakin banyak duitnya. Jadi orang penting. Ya, jadi kadang jadi orang penting itu haruslah baik lah gitu. Akhbarona Muhammad bin Ahmad bin Razak qala, berkata, akhbarona Ja'far bin Muhammad bin Nasir. Wah, ini ulama ini. Top ini. Al-Khuldi sana Muhammad bin Abdullah Al-Hadrami. Saya diceritakan dari Abdullah bin Hubaik, kana Ishaq bin Abdul Aziz, an Atha bin Muslim. Atha bin Muslim. Qala kuntu ma'a Sufyan, kata Atha. Aku bersama Sufyan Ats-Tsauri, ulama tasawuf, dalam Masjidil Haram. Duduk dalam Masjidil Haram. Qala Sufyan, ya Atha nahnu julus. Wahai Atha, kita duduk. Wan nahar ya'malu amaluhu. Kita duduk di Masjidil Haram, kita duduk di tempat majelis, sedangkan siang menjalankan aktivitasnya. Ya'malu ilmahu. Amalahu. Mereka aktivitas. Jadi siang itu akan beraktivitas. Artinya ini kiasan ini, kata-kata kias. Kamu duduk saja, hari itu terus berjalan. Kalau kamu nggak ngapa-ngapain, ada aktivitas, ada waktu yang terlewatkan. Ini duduknya di Masjidil Haram. Tapi karena duduknya di Masjidil Haram, qala, Atha berkata, qultu anna fi khairin insyaallah. Aku yakin kita ini dalam kebaikan. Insyaallah. Qala, ajal. Ya, benar. Walakinnaha mubadiratun. Tetapi kita harus cepat-cepat. Kita harus cepat-cepat.
Mubadaratun. Duduknya di Masjidil Haram. Duduk Masjidil Haram kan, wah, pahalanya luar biasa. Daripada masjid. Adalah. Nggak tahu masjid apa, nggak tahu namanya. Ini Masjidil Haram yang ceritakan. Ini masih berhubungan dengan hadis yang di atasnya. Aktivitas lah. Mumpung masih muda, semangat belajarnya. Yo. Oke. Al-Imam Syafi'i itu murid Imam Malik yang paling muda. Begitupun Imam Syafi'i ini punya murid namanya Rabi' bin Salman. Rabi' bin Salman ini muridnya Imam Syafi'i yang paling paling lelet lah cara berpikirnya. Mikirnya tuh susah, nggak paham-paham orang ini. Bodoh lah. Ya nggak bodoh lah. Apa ya, kurang pinter. Namanya Rabi' bin Salman. Muridnya Imam Syafi'i yang otaknya bebal. Lihat kesabaran Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ngerti karena gurunya tahu masing-masing muridnya. Oh, ini EQ-nya segini. Oh, ini langganan kalau subuh ngantuk. Oh, ini kalau asar telat, ini tahu Imam Syafi'i begitu tuh. Imam Syafi'i. Selesai pengajian, si Robi ini dipanggil. Robi, ta'ali. Come here. Sini. Apa kamu tadi sudah paham apa yang saya terangkan? Ya Syekh, belum paham. Belum paham? Sudah, saya terangkan lagi ya. Terangkan lagi oleh Imam Syafi'i. Apa kamu sudah paham? Belum, Syekh. Kamu wudhu dulu deh. Tuh, nanti duduk lagi. Duduk. Diterangkan. Apa kamu sudah paham? Belum, Syekh. Ini termaktub dalam Manaqib Al-Imam Syafi'i. Bahkan dikisahkan di situ bahwa Imam Syafi'i sampai mengulang 39 kali pelajaran untuk satu orang. Sabarnya coba. Kiai sabar sama santrinya begitu. Kiai kok ngamukan. Jangan, nggak usah ngajar. Jadi Imam Syafi'i belum pernah ngomong muridnya ini yang nggak paham, goblok, ngantuk terus, majunya nggak paham, rumah ngurut apa? Enggak. Itu Syafi'i sekarang begitu sih. Imam Syafi'i belum mengatakan bodoh pada 39 kali. Bahkan sampai 800 kali terulang satu pelajaran. Ini. Sabar, Bang. Sabar, Bang. Urusin santri satu nggak paham-paham. Imam Syafi'i sampai segitu. Ya Allah. Sampai akhirnya sudah berkali-kali sudah paham. Ya Rabbi, pemahamanku cuma segini. Kalau seandainya ada pemahaman untuk kamu, 1 sendok aku suapin. Tapi mampuku segini. Saya sudah terangkan, ilmu yang saya punya sudah saya sudah saya pakai kesaktianku untuk ngajarin kamu. Tapi kamu belum paham, berdoalah kepada Allah. Dulu berdoa kepada Allah. Orang-orang yang otaknya ketinggalan itu jangan nyerah di pondok, tapi banyak berdoa, gitu loh. Udah nggak paham-paham, doa enggak, pondoknya boros, ini. La yamutu wala yahya, nggak bermutu ngabisin biaya. Ini. Repot. Hati-hati loh. Imam Syafi'i seperti itu. Satu santri saja tidak paham.
Artinya yang kewajiban seorang guru untuk santri itu memahamkan seorang murid supaya dia mau bisa mengamalkan setelah ada pelajaran. Kan banyak guru-guru yang nggak memahamkan, garing begitu tuh, tawa ya ketawa sendiri. Ya ada lah nggak? Gimana sih, pernah nggak sih ada guru yang begitu, kalau apa nerangin apa nggak jelas, masih mending ngantuk daripada dengerin orang ini. Apa? Ada ya, ada ya. Siapa? Memahamkan itu lebih sulit gitu loh. Ya, kalau santri diajarin tentang sholat, cara sholatnya paham, kira-kira sholat nggak dia nanti? Tapi kalau terangkan cara sholat, pokoknya yang penting sholat tuh, kayak di ini tadi ya, paham aja lah. Ini gitu. Repot. Ajarin fikih, usul fikih ini apalagi harus cerdas bener nih orangnya. Cerdas bener, biar paham. Kalau paham, kemudian dia bisa melakukan. Maka ketika belajar, nggak usah nyari berkah lah, nyari paham. Berkah nggak paham nggak bisa ngelakuin. Tapi paham pasti berkah. Kalau ngaji nyarinya nyari paham. Terangin tentang sholat, bisa sholat karena paham. Nah kalau ngaji terangin tentang sholat, terus dia nggak paham, kira-kira sholat nggak? Ya paling ngikut-ngikut aja. Di pondok doang, di rumah terus nggak sholat. Tuh, ingat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, melihat ada orang yang dihancurkan kepalanya, kemudian dirapihkan lagi, dipecah lagi, dipentung tuh sama malaikat sampai pecah kepalanya, sampai kemudian dijadikan lagi, dipecah lagi, dijadikan lagi. Rasulullah bertanya pada Jibril, ya Jibril, apa itu? Ya Rasulullah, itu gambaran umatmu. Gambaran umatmu, siksaan untuk umatmu yang di dunianya menyepelehkan sholatnya. Menyepelehkan doang. Menyepelehkan sholat. Kepalanya dipentungin malaikat. Loh, sampai pecah. Jadi ini sih saran aja. Kalau nanti kamu jadi pengurus mayat, ngurusin mayat yang nggak pernah sholat, suruh pakai helm deh. Mau dipentungin nanti tuh, pakein helm aja, kudu dipentungin di akhirat. Baja yang baja. Tuh, lebih-lebih tuh. Orang yang nggak pernah sholat, kalau dibungkus kafan, ya pakai helm aja. Siap-siap mau dikebukin di akhirat itu. Waduh. Pocongnya kan berarti gede kepalanya, kan ada helmnya kan. Tapi yang helm yang bagus, yang SNI. Ya, siapa tahu malaikatnya tahu merek. Oh, hati-hati tuh. Jadi paham. Itu kesabarannya Imam Syafi'i. Berdoalah dan benar ternyata. Ketika Robi disuruh untuk banyak-banyak berdoa minta kepada Allah, Robi terbuka. Hatinya terbuka, ilmunya futuh, menjadi murid Imam Syafi'i yang paling alim, menyebarkan madhab Syafi'i, ya Robi ini. Dikisahkan sampai menjadi murid yang menuliskan kitab. Jadi kalau Imam Syafi'i ngarang kitab, yang nulis Robi. Robi. Ada pemerintah, gubernur, namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Abdurrahman Al-Mahdi ini tanya tentang agama kepada Imam Syafi'i. Ditanya, banyak ratusan lembar. Ditanya. Kirim pertanyaannya ini bentuk surat, tapi banyak buku. Kirimkan ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jelaskan bla 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 bla. Ya Robi uktub ar-risalah. Robi sini.
saya mau membalas kitabnya Abdurrahman Al-Mahdi. Kamu tulis ya? Uktub Ar-Risalah. Imam Syafi'i menjawab. Sampai 400 lebih lembaran. Keren ya jawaban. Siapa yang mau baca? Baca WA banyak aja males. Balasan surat 400 lembar. Uktub Ar-Risalah. Tulis. Robi yang menulis, Imam Syafi'i yang mendikte. Nah, makanya di sini ada pelajaran imla itu loh. Ngomong, kemudian kamu yang nulis. Pelajaran seperti itu. Nanti kalau tulisannya jelek. WA aja loh. WA kan bagus. Nggak usah nulis. Tuh. Sampai menjadi kitab. Balasan kitabnya Imam Syafi'i yang ditulis oleh Robi tadi menjadi kitab Ar-Risalah. Ada kitab namanya kitab Ar-Risalah. Pokok dari semua kitab usul fikih adalah Ar-Risalah. Ar-Risalah kan maknanya surat. Gitu loh. Kemudian dijadiin kitab Ar-Risalah. Kemudian menjadi kitab usul fikih. Itu yang nulis Robi yang tadi nggak paham-paham itu loh. Ternyata bisa paham. Hebatnya Imam Syafi'i untuk kesabaran kepada murid-muridnya. Satu murid pahamkan. Artinya Imam Syafi'i itu mengedepankan pemahaman seorang murid untuk bisa manfaat ilmunya. Manfaatan. Jadi yang penting manfaatnya dulu. Nggak banyak orang. Yang penting ilmunya manfaat walaupun saatnya sedikit daripada banyak tapi goblok-goblok. Ya paham. Yang penting manfaat. Nggak ada nyari-nyari santri. Kalau begitu nanti. Yang penting paham dulu. Kalau sudah paham nanti juga banyak-banyak sendiri. Itu. Paham ya? Imam Syafi'i begitu kalau ngajar. Paham nggak? Paham. Jadi selalu bertanya seperti itu. Jangan malu. Paham nggak? Nggak paham. Nggak paham. Robi itu. Akhirnya jadi ulama besar. Robi itu. Penyebar madhab Syafi'i. Banyak itu adalah Robi bin Sulaiman. Mana tuh? Qala Sufyan terus berkata. Sufyan berkata kepadaku, ya Atha, innal mu'minin fil mawqifil yura bi'ainihi ma a'adallah. Ai Atha, sesungguhnya orang mukmin fil mauqifi, di tempat yang dia bisa sowan ketemu sama Allah. Dia akan mampu melihat dengan matanya ma a'adallah, dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah fil jannati, di dalam surga. Setiap orang mukmin nanti akan bisa melihat Allah di surga. Ini nikmat yang paling besar bagi ahli surga adalah memandang Allah. Kapan? Di surga. Sekarang surprise. Jadi Allah nggak ada. Ya ada. Bisa dilihat. Bisa. Caranya. Ya, dengan hati, dengan keimanan. Nggak bisa. Tuhan Allah dilihat dengan mata dohirmu nggak bisa. Karena matamu terbatas. Penglihatanmu terbatas. Untuk melihat Allah ini terbatas. Jangankan kamu, Nabi Musa ditolak loh sama Allah. Nabi Musa bikin proposal. Pengen ngelihat Allah. Ya Allah, saya pengen ngelihat ya Allah. Lihat apa? Lihat engkau ya Allah. Nggak bisa. Ya sebentar aja. Nggak bisa. Sebentar aja Allah. Ya sekedar cerit gitu. Mau cerit, mau cerot nggak bisa. Sebentar nggak bisa, nggak bisa. Maksa. Nabi Musa saja ingin melihat Allah, ditolak. Nggak akan kuat engkau ya Musa. Nggak akan kuat. Maksa, Nabi Musa maksa. Ya wis mus gini wis mus. Musa kan. Nanti suruh kumpul deh. Sebuah
bukit, gunung, Rusina. Kumpul di situ. Kalau nanti gunung itu nggak hancur, saya berarti turun. Tapi kalau gunung hancur, saya nggak jadi turun. Mau hancur, terus gimana ya? Ya besok aja kita lihat. Nabi Musa pengumuman, para hadirin, para hadirat, umatku, besok kumpul jam 8. Bani Israel suruh kumpul jam 8, setengah 10 kumpulnya. Iya, ya itu Bani Israel begitu tuh. Kumpul 8. Ini kalau kumpul-kumpulan begini aja nggak tepat waktu, ini sholatnya kau tuh. Di bawahnya kumpulan-kumpulan terus ngaretnya panjang. Ya, ada darah-darah Bani Israel. Kumpul, ada yang bawa kamera, di camp, siap streaming, Allah turun. Nurnya Allah turun ke gunung itu. Hancur gunungnya, pingsan semua. Termasuk Nabi Musa alaihissalam pingsan. Oh, jadi nggak bisa dilihat dengan mata. Janjinya Allah nanti di surga aku akan memperlihatkan. Surga. Gitu loh. Riwayat Allah bisa. Surga. Allah itu ada. Allah bisa dilihat dengan mata hati, bukan mata dohir. Kelasnya dengan mata hati bisa. Nantilah ada kajian tauhid ini, bahasa-bahasa tauhid nih. Kalau Allah bisa dilihat oleh mata manusia biasa, wah ya. Masa Tuhannya nggak surprise itu. Nggak keren lah bisa dilihat orang mata, oh, nggak keren. Jadi nanti kamu bisa membayangkan Allah itu begini. Enggak. Membayangkan Rasulullah Isra Mi'raj ketemu Allah aja haram. Apalagi kemudian ada golongan Islam yang mengatakan Allah duduk di atas arsy kerajaan. Arsy itu kan kerajaan. Kemudian otaknya berpikir pasti, oh berarti Allah duduk di atas arsy, di atas kursi begini, haram. Ini orang-orang Wahabi, pemahaman seperti itu. Jadi Allah akan bisa dilihat dengan mata kepala. Fil jannah. Wahwa yatamanna. Seorang mukmin yatamanna berharap annahu lam tidak diciptakan atas keribetan. Berharap dia bisa melihat Allah tanpa ada halangan. Hawlima huwa fi di dalam. Tapi tetap akan ada coba. Orang-orang yang di neraka nggak bisa. Yang di surga bisa melihat Allah. Itu nikmat terbesar di akhirat, itu melihat Allah. Melihat keindahan Allah. Innallah al-jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai sesuatu yang indah. Yang bagus. Pasti indah. Indah. Pasti ciptaannya aja begini kan. Indahnya. Seperti itu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Ya agak sedikitlah dipaksa. Malesnya dihilangin. Ngantuknya dihilangin. Ngantuk permen. Ya, beli permen apa makan permen, yang nggak boleh makan gorengan, ngaji makan gorengan. Masih ngantuk, minum kopi. Minum. Masih ngantuk di sini nih. Di mata tuh. Kan biar melek matanya. Nah, kopinya disiramin ke mata. Ya. Bagaimana caranya? Kamu melek. Jadi harus ada ikhtiar, enak aja nyari ilmu itu susah nungguin aja ngantuk kok. Susah nyari ilmu. Siapa bilang gampang nyari ilmu, susah. Itu. Jadi pada akhirnya nanti Allah akan memperlihatkan di surga kamu bisa menyaksikan dengan matamu sendiri. Ya, semoga kita nanti dijadikan oleh Allah ahli-ahli surga. Ya Allah. Wow. Tadi ngantuk pas melek-melek tinggal amin enak kan?
tidur pas melek surga, amin gitu. Ya wis nggak apa-apa wis lah. Nanti di surga berdiri yang ngantuk tuh. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.